Cynthia sebagai ahli gizi. Saya dia sebagai perawat edukator. Saya Ngalanda Nur Kaila sebagai kakak pasien. Saya Nana Zulfa Yuna sebagai moderator. Saya Nabila Tarokafiri sebagai editor. Saya Desira Febriati sebagai editor. Saya Ulia sebagai pasien. Saya Aska sebagai ibu pasien. Saya Sandika Citra sebagai anak. Saya Siti Layawatul Novel sebagai video. Saya Nana Mawati sebagai perawat 2. Saya Ilandari sebagai dokter. Saya Armila sebagai perawat pertama. Saya Setia Fartunisa sebagai petugas rekam medis. Saya Putri Maidul Utami sebagai apoteker. Lomba ini berjudul Perawat sebagai Advokat Pasien dalam Pengambilan Keputusan Medis. Pada kasus asma eksaserbasi, lomba ini menunjukkan bagaimana perawat mengedukasi, mendampingi, dan membela hak pasien. Kita mulai dari adegan pertama. Pada adegan pertama, pasien masuk IGD. Pasien datang ke IGD dengan sesak nafas berat. Perawat melakukan penanganan awal dan pengajian. Selamat malam, Bu. Perkenalkan, saya perawat Bella. Apa yang sekarang Ibu rasakan? Saya sulit bernafas, sus, sesak, sus. Bu, sesaknya sejak Saya sulit bernafas, sus, sesak sekali. Bu, sesaknya berat sejak sore. Bu, tolong Bu, anak saya sesaknya nggak bisa berhenti. Baik, Bu, saya akan berikan oksigen. Akan saya antarkan ke bed ya. Pada adegan kedua, dokter masuk menjelaskan rencana tindakan. Pada adegan kedua ini, dokter menjelaskan kondisi pasien dan tindakan yang perlu dilakukan. Ibu Alul mengalami asma eksaserbasi, sedang kami merencanakan nebulisasi, ada pemeriksaan GDA, kemudian ronsen dada. Ronsen dada, aman kan dok? Aman Bu, radiasinya rendah. Untuk adegan 3, perawat advokat masuk, memastikan pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan. Saya baru jelaskan ya, nebulisasi membantu suasana bernafas, GDA memeriksa oksigen dan tekanan darah, ronsen aman karena radiasinya rendah. Terus kalau Ibu omongkan ronsen, apakah itu bisa menolak? Kalau boleh, pasien punya makan Bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau itu membantu, saya setuju sus. Bu perawat, saya setuju. Tolong bantu ibu saya. Tentu kami dampingi terus. Yaitu penandatanganan persetujuan. Setelah keluarga memahami, dilakukan informed consent. Permisi, Bu. Iya Mbak. Mbak, ini ada surat yang harus ditandatangani sebagai formulir persetujuan ya, Mbak. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Saya baca terlebih dahulu ya. Iya. Silakan, jika ada yang kurang dipahami akan saya bantu. Saya nanti. Terima kasih Mbak. Ini formulir saya simpan dulu ya. Iya. Kelima yaitu tindakan nebulisasi. Dalam adegan ini, perawat memberikan nebulisasi untuk mengatasi sesak nafas. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan teknik nafas dalam. Saya izin untuk mengambil posisi terlebih dahulu ya Ibu. Silakan bangun dulu. Kemudian ikuti instruksi saya ya Bu untuk menarik nafas, lalu ditahan, kemudian hembuskan sebanyak 3 kali. Baik Ibu, kita mulai ya. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Tarik nafas kembali, tahan, lalu hembuskan. Tarik nafas kembali, tahan, lalu hembuskan. Baik Ibu, silakan berbaring kembali.
Bagaimana Ibu perasaannya? Saya sudah agak sedikit lega, Sus. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya izin permisi ya. Keenam, yaitu ahli gizi memberikan edukasi. Ahli gizi memberikan edukasi nutrisi untuk membantu mengontrol asma. Permisi Bu, saya dari ahli. Jadi gini Bu, saya akan menjelaskan tentang saran Ibu seperti menghindari makanan yang berbau micin, terus yang memicu alergi, perbanyak minum putih, buah, dan juga makan ikan yang omega-3 ya Ibu. Baik Bu, kami akan memperhatikan gizinya. Ya, permisi Bu. Dan 7, apoteker mengajarkan inhaler. Apoteker mengajarkan pasien cara penggunaan inhaler. Permisi Mbak Luna, saya akan mengajarkan dan kita memakai inhaler ya. Pertama Ibu buka dulu tutupnya, lalu nanti kita kocok dulu 5-10 detik. Setelah itu Ibu nanti tarik nafas ya, lalu lewat mulut. Nah, setelah itu mulutnya ada di sini, menutup, lalu mencet inhalernya, tahan sampai 10 detik. Lalu ulangi seperti itu juga yang kedua kalinya, kurang lebih itu jangkanya 30 detik ya. Apakah dimengerti? Oke, seperti itu ya cara menggunakannya. Ke adegan 8, yaitu penutup adegan. Adegan terakhir ini menunjukkan kondisi pasien yang sudah stabil dan siap untuk pulang. Bagaimana perasaan setelah pemakaiannya Ibu? Terima kasih ya Sus, napas saya lebih baik dan lebih nyaman dan lebih lega. Kalau sesaknya muncul kembali, Ibu bisa gunakan inhaler dan segera ke IGD jika sesaknya tidak membaik. Ibu perlu istirahat sebentar sebelum pulang. Tidak apa-apa Sus, saya jauh lebih baik. Terima kasih semuanya sudah menolong ibu saya. Terima kasih Sus, kami semua sangat membantu dengan penjelasannya. Terima kasih sekolah hari ini. Ikuti semua edukasi yang diberikan. Amin, terima kasih banyak ya Dok. Permisi Bu Aul, sebelum pulang Ibu harus memperhatikan ini ya Bu. Ibu harus menggunakan inhaler sesuai jadwal, hindari pemicu alergi. Ibu juga harus segera ke IGD jika sesaknya tidak membaik dan lakukan kontrol ulang 7 hari lagi ya Bu. Baik Sus, itu sangat membantu. Sama-sama, semoga lekas sehat dan tidak berjalan ya Bu. Terima kasih ya Sus. Demikian roleplay mengenai peran perawat sebagai advokat dalam pengambilan keputusan medis. Roleplay ini menggambarkan bagaimana perawat berperan sebagai advokat, pasien memberikan edukasi, membantu memahami tindakan medis, serta mendampingi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Melalui kerjasama tim, kesehatan, kondisi pasien membaik dan dapat pulang dengan aman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.